Selamat datang kembali di channel Football News, channel yang senantiasa membahas update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang Garuda Calling, pemanggilan 28 pemain oleh Patrick Kluivert untuk mempersiapkan Timnas Indonesia akan bertanding di round 4 bulan depan. Dan juga perlu kita bahas pemain-pemain yang tidak dipanggil seperti Marcelino Ferdinand, biasanya langganan Timnas Indonesia tapi sekarang tidak dipanggil. Kemudian Ivar Jenner itu akan kita bahas kali ini. Namun sebelumnya kita perlu bacakan dulu siapa saja yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bertanding di round 4 nanti. Kalau penjaga gawang jelas ada 3, Martin Paes, kemudian Emil Audero dan Hernando Ari. Ini menurut saya backupnya itu sangat kuat. Artinya meskipun Emil menjadi utama misalkan, backupnya itu ada Martin Paes atau Martin Paes yang di situ menjadi kiper utama. Backupnya kalau misalkan ada apa-apa itu ada Emil Audero. Kalau tidak ada Hernando Ari juga yang menurut saya tidak kalah bagus. Kemudian di bagian belakang back itu ada Justin Hapner, Ramosnya kita, Jai Itses, ini ketenangannya sangat luar biasa. Rizky Ridho, pemain berbakat kita Timnas Indonesia. Kemudian Jordi Amat, pemain senior. Kevin Dick, dan ini pemain luar biasa teman-teman ya, yang saat ini bermain di Bundesliga. Kemudian Shane Patinama, Eliano, Yance Sayuri, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, ini juga sangat luar biasa, performanya sangat bagus. Ini sekarang bermain di Ligue 1. Kemudian Dean James, dan menurut saya ini sudah cukup sih untuk pertahanan. Kalau kita menggunakan 4 back, tinggal kita menggunakan Rizky Ridho dan Jai Itses menurut saya di tengah. Kemudian di kanan kiri itu Kelvin Verdong dan juga Kevin Dick, itu sangat cukup. Kalau menggunakan 3 bisa Rizky Ridho, Justin Hapner dan juga Jai Itses. Jadi menurut saya itu sangat bagus. Sementara di bagian gelandang itu ada Nathan, Tom Haye, Joy Peluposi, kemudian Mark Klok juga dipanggil kembali setelah lama tidak dipanggil. Kemarin di FIFA Matchday itu dipanggil, sekarang dipanggil lagi untuk memperkuat Timnas Indonesia di round 4. Kemudian di Kambuaya, ini juga pemain yang sedang naik daun. Beckham Putra, pemain muda yang sangat potensi. Kemudian bagian penyerang itu ada Ole Romani. Ole Romani is back teman-teman. Ole Romani yang biasanya menyumbang gol untuk Timnas Indonesia sekarang itu resmi bisa dimainkan karena memang di situ sudah pulih dari cederanya teman-teman. Kemudian ada Mauro, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun, kemudian Milimanu Jonathan, kemudian Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri. Dan menurut saya ini penyerang kita tidak kalah bagus sih melawan Arab dan juga melawan Irak. Dan perlu kita juga bahas ada sekitar 7 pemain yang potensi untuk dipanggil Timnas Indonesia tapi tidak dipanggil. Yang pertama Ivar Jenner. Nah, kabarnya Ivar Jenner ini dia mengalami cedera belum 100% pulih atau baru pulih dari cederanya sehingga belum bisa dimaksimalkan juga. Kemudian Mads Hilgers, ini pemain luar biasa teman-teman di FC20. Ini bermain sangat luar biasa, reguler di sana bukan sebagai pemain cadangan dan tidak dipanggil karena menurut saya dia sedang berurusan dengan klubnya. Urusan dengan klubnya itu belum selesai karena memang ceritanya Mads Hilgers itu mau pindah, tapi oleh FC20 dipaksa untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Kalau tidak, maka tidak dimainkan. Dan ini yang saat ini dijalani oleh Mads Hilgers. Kemudian Marcelino Ferdinand. Marcelino langganan Timnas Indonesia sebanyak 52 kalau nggak salah 52 kali menjadi dipanggil di Timnas Indonesia, tapi sekarang tidak dipanggil karena menurut saya Marcelino itu bermasalah dengan jam main di level klubnya. Sebagaimana disampaikan oleh Patrick Kluivert, pemain yang kurang jam terbang di level klubnya itu sulit untuk dipanggil. Dan ini kejadian terhadap Marcelino. Orangnya tidak cedera, bahkan baru baru dipinjamkan dari Oxford United dan di situ belum bermain sama sekali teman-teman. Dan ini mungkin yang menjadi alasan kenapa Patrick Kluivert tidak memanggil Marcelino Ferdinand. Kemudian ada
Adrian Wibowo. Ini kasusnya sama menurut saya. Pemain muda yang menurut saya kurang jam terbangnya, punya visi yang bagus. Cuman jam terbangnya masih kurang dibandingkan pemain-pemain yang lain. Kemudian Pratama Arhan. Ini menurut saya teman-teman bukan masalah jam terbang, tapi masalahnya saingannya banyak. Arhan bukan pemain yang jelek, tapi Arhan itu di posisinya itu banyak pemain-pemain yang lebih bagus dari dia. Calvin Verdong, kemudian di situ ada Nathan juga bisa. Kemudian ada Dean James dan juga ada Sain Patinama. Itu saingannya berat teman-teman. Dan menurut saya meskipun dipanggil pun sulit untuk mendapatkan jam bermain karena saingannya sangat berat. Kemudian Asnawi Mangkualam, serupa dengan Arhan, Asnawi Mangkualam itu mengalami hal yang sama. Karena menurut saya di back kanan kita atau sayap kanan kita itu pemainnya sangat bagus. Asnawi pemain bagus, tapi di saingannya itu sangat tidak kalah bagus teman-teman. Ada Kevin Dick, Sandy Walsh dan juga Eliano dan juga Yakob Sayuri itu berada di sana. Dan menurut saya Asnawi kalah bersaing dengan mereka, kalah bagus. Dan yang terakhir itu ada Rafael Struijk. Wajar ini tidak dipanggil karena memang menurut saya performanya belum sejauh itu, belum sebagus itu. Dan di level klub pun sebelumnya jarang juga bermain. Dan sekarang bermain di Liga Indonesia, performanya tidak begitu bagus juga. Masih dalam proses. Jadi itu sekedar info teman-teman. Bagaimana menurut kalian, apakah 28 pemain itu sudah layak dan cocok untuk membela timnas Indonesia, dan bagaimana peluang timnas Indonesia ke depannya? Silahkan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, salam kenal, dan boleh bantu subscribe, like, dan share-nya. Semoga channel ini semakin bermanfaat dan semakin berkembang. Thank you.